1, 2, 3, go. Halo kan, harus balik lagi sama gue Vero di segmen review Arsenal. Kita kali ini mereview pertandingan Arsenal yang semalam akhirnya menang meyakinkan walaupun bikin deg-degan. Akhirnya melawan Burnley di kandangnya Arsenal, dan surprisingly akhirnya Trossard makin oke, Saka makin oke, dan here we go. Oke, pertama-tama di babak pertama dulu ya. Di babak pertama itu gue ngeliatnya si Arsenal ini bermain cukup solid lah, kan solid bermain cukup rapih, solid menguasai bola dan lainnya lah, megang bola, dan hampir semua pemain itu berperan, ada perannya, berkontribusi dan lain-lain. Yang cukup mengagetkan memang Ben White tidak masuk. Sampai sekarang belum tahu alasannya kenapa. Saya juga nggak tahu kenapa Ben White ini kayak agak seperti meminta media menyembunyikan apa yang terjadi dari dirinya, seperti apa yang terjadi ketika dia tiba-tiba pergi dari skuad timnas Inggris di Piala Dunia kemarin ya. Oke, kayak nggak ada yang tahu aja gitu lah. Terus kemudian ya bermain Tommy sebagai penggantinya, bilang cukup rapi gitu ya, dan lain-lain. So in this case nothing we can discuss guys, cukup oke, cukup bagus gitu, cukup bagus. Nah mungkin lebih di babak kedua ya, gol pertama itu emang di babak pertama ya, itu emang dari kombinasinya Saka dan Havertz ya, lumayan lah Havertz. Nah masuklah di babak kedua yang dimana Arsenal seperti kelihatan mulai agak kendor sedikit, mungkin karena terlihat meremehkan Burnley yang cenderung mungkin agak bertahan, tapi kok masih sesekali agak terbuka pertahanannya ya. Arsenal agak cukup meremehkan itu, dan terbukti bisa disusul lewat kemelut atau serangan balik tuh, gue lupa golnya. Pokoknya berawal dari Arsenal kecolongan ketika megang bola, nah akhirnya terjadi corner kick, terus gol dari kemelut setelah corner kick, ataupun langsung serangan balik tuh gue lupa sih. Kayaknya sih gol yang serangan balik ya. Itu Arsenal cukup agak menurun performanya. Tapi akhirnya juga dengan Havertz diganti di menit ke 48 ini menunjukkan sebenarnya Havertz belum cukup konsisten ya buat bermain bagus selama 90 menit menggantikan perannya Odegaard yang sedang tidak fit. Dan semoga aja Odegaard udah balik setelah jeda November. Dan buat gue yang cukup juga bisa di highlight adalah bagaimana perannya Trossard itu cukup bagus ya, perannya Trossard. Begitu juga Saka mulai kelihatan gitu juga, dan bagaimana Tomiyasu mulai dimainkan. Mungkin kalau nggak Ben White nggak cedera, mungkin Tomiyasu nggak pernah mau dimainkan di situ kayak, tapi sekarang dia lebih cukup merata lah rotasinya gitu. Dan di tengah juga Jorginho bermain cukup bagus. Mungkin yang agak gue cukup sayangkan itu Declan Rice yang agak mulai menurun, nggak tahu, kayak kurang kelihatan aja sih. Biasanya dia tuh satu pemain yang paling kelihatan, tapi sekarang mungkin agak kelihatan karena dia agak nggak ya, mungkin lagi menurun apa gimana. Tapi yang jelas it's a good result for Arsenal to continue their performance, karena yang lu butuhkan untuk bersaing di kompetisi macam liga ini adalah walau bermain jelek ya tetap menang gitu. Sebenarnya kita kan pengen bermain bagus dan menang, tapi kalau pun nggak bisa bermain bagus tuh bermain jelek aja nggak apa, bermain jelek and still menang. Dan dengan adanya Arteta yang terus mulai tidak terlalu mengemaskan satu sama yang lain, dan juga nih didukung sama nggak fit sama cederanya pemain Arsenal ya, makanya kan dia mau rotasi. Kalau nggak mungkin belum tentu dia mau ngelakuin itu. Setidaknya dengan ada rotasi seperti ini lebih imbang lah permainan Arsenal, lebih banyak jam terbang buat yang lain. Dan gue harap ya kasus-kasus pemain yang tiba-tiba cedera maupun gak fit walaupun itu cuma seminggu 2 minggu itu nggak terlalu sering banyak terjadi di setelah jeda internasional nanti ya, karena ini sangat disayangkan sekali si Arsenal bermain tanpa Gapsos gitu kan. Udah, itu aja dari gua. Mungkin semua ini nggak banyak yang bisa dibahas sih, karena emang ya permainannya emang cukup bagus, solid sih, cuman ya it should be better sih dari sebelumnya. Kita aja dari gua, jangan lupa subscribe jika kalian suka di
opini gue soal Arsenal. Oke.